Hai, kembali lagi bersama kami PB TV. Sekolah adalah tempat yang paling mudah untuk menanamkan sebuah pandangan atau doktrin kepada anak yang masih muda. Informasi yang disampaikan akan secara langsung dicerna tanpa diklarifikasi kebenarannya. Akhirnya, kebohongan ini jadi terus mengakar dan susah sekali untuk diputus. Jika sekolah mengajarkan hal yang tak benar, maka peserta didik akan melakukan hal tak benar itu. Mereka akan menganggap apa saja yang diberikan guru di sekolah adalah kebenaran yang mutlak. Berikut ini ada 5 kebohongan besar yang sampai saat ini terus diajarkan di Indonesia. Semoga setelah membaca ini, Anda akan lebih tahu dan memiliki pikiran yang lebih terbuka. Mari kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, tidak ada salahnya kalian support kami dengan cara subscribe, like dan bunyikan lonceng notifikasinya. Jika kalian suka video ini, bagikan ke sosial media kalian semua. 5. Indonesia dijadikan koloni Belanda selama 350 tahun. Anda pasti ingat sejak SD, SMP, hingga SMA, guru sejarah selalu mengatakan jika Indonesia dijadikan koloni, selama 350 tahun. Namun pada faktanya, Belanda tidak menguasai Indonesia selama 350 tahun. Mereka memang datang ke negeri ini pada tahun 1595 dan Indonesia merdeka di tahun 1945. Namun apakah mungkin Nusantara yang memiliki banyak pulau dan juga kerajaan ini langsung takluk di hari pertama Belanda datang? Jawabannya adalah tidak. Belanda harus bekerja keras untuk menguasai Indonesia yang saat itu masih merupakan sekumpulan kerajaan-kerajaan. Mereka memerlukan banyak personil dan alat perang yang banyak untuk menaklukkan semua kerajaan. Setidaknya Belanda baru bisa menguasai semua isi Indonesia setelah berjuang 325 tahun. Dan selama sisa 25 tahun inilah Belanda baru bisa menguasai Indonesia secara penuh. 4. Pembantaian massal tahun 1965. Indonesia pernah mengalami kejadian paling mengerikan di tahun 1965 sampai tahun 1966. Pembunuhan massal yang korbannya diperkirakan mencapai jutaan orang ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Ada 2 versi cerita yang saat ini beredar di negeri ini. Pertama adalah cerita bahwa Soeharto adalah pahlawan yang membuat Indonesia bebas dari PKI yang keji. Cerita sejarah ini yang diajarkan oleh banyak sekolah dari masa Orde Baru sampai sekarang. Versi kedua dari kasus pembantaian massal itu mengatakan jika Soeharto adalah dalang di balik semua aksi keji itu. Ia melakukan pembunuhan mengerikan itu sebagai konspirasi agar Soekarno gugur dari jabatannya sebagai presiden. Konspirasi lain mengatakan jika masalah ini ada kaitannya dengan Amerika yang ingin menguasai Freeport. Karena di tahun yang sama Freeport mulai menancap di Indonesia sampai sekarang. Anda percaya yang mana? 3. Batak bukanlah sebuah suku. Bagi masyarakat awam yang tinggal di Indonesia menganggap bahwa Batak adalah nama sebuah suku yang berasal dari Sumatera Utara. Tahukah Anda bahwa sebenarnya tidak pernah ada yang namanya suku Batak? Istilah Batak itu kemungkinan diciptakan selama masa prakolonial oleh pihak luar, misalnya orang Melayu dan Karo, kemudian diadopsi oleh orang Eropa. Kelompok-kelompok yang termasuk ke dalamnya, yaitu Toba, Karo, Papak, Simalungun, Mandailing, dan Angkola. Lothar Schreiner, dalam bukunya Adat dan Injil, Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak mengatakan, sebutan Batak maupun daerah Batak barulah muncul setelah pengkristenan. Senada dengan itu, Lance Castle, dalam bukunya, Kehidupan Politik Sebuah Keresidenan Tapanuli tahun 1915 sampai tahun 1940, mengemukakan bahwa sebutan Batak itu bermula dari stereotipe orang-orang Melayu di Sumatera Timur terhadap orang Batak atau Toba yang lama-kelamaan menyeret suku-suku tetangga di dekatnya seperti Karo, Papak, Simalungun, Mandailing dan Angkola menjadi Batak juga dengan karangan palsu W.M. Hutagalung yang membuat Taronggo atas perintah kolonial Belanda. Sedangkan konotasi yang terkandung dalam sebutan Batak ialah jelek, primitif, kanibal, dan tak beradab.
Akibatnya banyak suku-suku yang diklaim bagian Batak tidak mau menyebutkan identitas mereka sebagai Batak, dan lebih senang menyatakan diri sebagai orang Karo, Simalungun, Mandailing, Angkola, atau Papak. Lothar Schreiner dan Lens Castle maupun Ensiklopedia Britannica sebelumnya memberikan informasi bahwa kata Batak itu baru muncul sejak masuknya Kristen dan kolonial ke daerah pedalaman Sumatera Utara. 2. Borobudur sebagai keajaiban dunia. Sejak kecil kita telah diajarkan jika Borobudur adalah satu dari 7 keajaiban di dunia. Bahkan gambarnya sering dipasang di tembok sekolah dalam bentuk poster. Sayangnya, Borobudur bukanlah satu dari keajaiban dunia yang saat ini diakui dunia internasional. Keajaiban dunia yang saat ini diakui adalah piramida di Mesir, Kolosseum di Roma, tembok besar di Tiongkok, patung Zeus di Olimpia, Lighthouse of Alexandria, dan Temple of Artemis di Efesus. Selain itu, Borobudur juga bukan merupakan candi terbesar di dunia. Sebenarnya ada candi seperti Angkor Wat yang ada di Kamboja. Candi ini merupakan candi terbesar yang ada saat ini. Angkor Wat dibangun di abad ke-12 dan menjadi situs warisan budaya dunia paling dicari di dunia. Jika Anda tidak percaya, kata Angkor Wat lebih banyak dicari di Google daripada Borobudur. 1. Indonesia merdeka karena perjuangannya sendiri. Kita tidak pernah meragukan jika di masa lalu banyak sekali pahlawan berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Namun sebenarnya kita merdeka bukan karena mampu melawan Jepang dengan tenaga sendiri tanpa ada campur tangan bangsa lain. Jepang keluar dari Indonesia akibat kalah bertarung dengan sekutu. Hiroshima dan Nagasaki yang dihancurkan dengan bom atom membuat Jepang terpaksa angkat tangan dan segera pergi dari Indonesia. Selain karena tidak kuasa menahan gempuran tentara sekutu, Jepang juga tidak kuat menahan perjuangan bangsa Indonesia. Para pahlawan terdahulu sangat piawai memanfaatkan kelemahan Jepang saat itu yang sudah terdesak di negaranya sendiri. Kedua adalah masalah Indonesia merdeka lagi setelah dicengkeram oleh sekutu beberapa saat setelah Jepang pulang kampung. Memang benar, banyak sekali gerilyawan Indonesia yang berjuang dengan pantang menyerah. Selain itu jalur diplomasi juga tidak ada habisnya. Namun perlu diketahui juga jika Amerika ternyata punya peran membuat Belanda dan sekutunya keluar. Negeri Paman Sam ini mengancam tidak akan memberikan dana Marshall kepada Belanda jika tak segera keluar dari Indonesia. Dana Marshall adalah bantuan yang mensubsidi biaya kerusakan pasca Perang Dunia Kedua berakhir. Inilah 5 kebohongan besar yang secara langsung atau tidak terus diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Mengapa hal seperti ini masih saja diajarkan terus-menerus?